Berapa banyak anak yang kehilangan orang tuanya. Saya membayangkan berapa banyak orang-orang sakit atau korban dari perang yang akan menderita seumur hidup. Saya membayangkan seperti apakah akibat traumatis dari perang ini. Saya masih ingat sekitar tahun 50-an, awal tahun 50-an, saya di sekolah rakyat pada waktu itu masih konfrontasi dengan Belanda. Perang tidak sebesar sekarang ini. Setiap kali saya mendengar sirene pada waktu itu, kami harus lari terbirit-birit mencari perlindungan. Di dalam perang tidak ada pemenang. Kalaupun merasa menang secara militer, tetapi tetap tidak ada yang menang. Karena apa? Karena ini semua adalah kekalahan terhadap kemanusiaan. Yang lalu, milenium kedua, itu disebut di dalam artikel itu adalah milenium setan. Karena ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua yang menghancurkan sekian banyak hal. Saya datang ke sini tidak atas nama KMI, tapi sebagai warga dari Indonesian Conference on Religion and Peace. Dan di dalam rangka inilah saya mengutip apa yang dikatakan dan yang selalu dilakukan oleh almarhum Paus Fransiskus. Misalnya, Paus Fransiskus tidak hanya berbicara mengenai semua mesti mengusahakan damai, bahwa perang itu tidak pernah ada yang menang, tetapi tindakan-tindakan beliau, misalnya beliau sengaja datang misalnya ke Sudan, ke daerah yang konflik, sengaja. Orang mengatakan tempat itu tidak aman, tetapi justru karena beliau itu ingin sungguh-sungguh mewartakan damai, menyerukan damai, jalan yang berbahaya itu beliau tempuh. Satu. Yang kedua, beliau juga menulis dokumen yang diharapkan semakin banyak dibaca, bahwa semua adalah saudara, fratelli tutti dalam bahasa Italia. Tentu di situ terungkap juga kerinduan hati Paus Fransiskus almarhum untuk melihat dunia yang semakin damai. Karena kita membayangkan yang namanya konflik, yang namanya perang itu sejak awal sejarah kemanusiaan ada. Masalahnya adalah harapannya semakin modern manusia itu, penyelesaian konflik juga semakin manusiawi, tidak mengambil jalan kekerasan seperti zaman dulu, gigi ganti gigi. Bukan itu moralitas harapannya, tentu moralitas manusia modern. Paus Leo belum menulis apa-apa karena memang belum beberapa lama ya. Tetapi saya ingat betul karena waktu itu saya ada di sana. Kalimat pertama yang beliau ucapkan ketika tampil di balkon Vatikan itu, beliau mengatakan, damai Tuhan menyertai kita. Di dalam konklav, sebelum konklav, pertemuan prakonklav, para kardinal yang ikut di dalam konklav pun sudah menyerukan, menulis seruan supaya waktu itu ya, ini perang Iran Israel ini kan belum berjalan, waktu itu belum pecah, sehingga yang diserukan adalah penghentian semua konflik yang ada, yang disebut tentu saja adalah Ukraina melawan Rusia, tetapi juga konflik Sudan di Yaman itu sudah dimasukkan di dalam seruan supaya menghentikan konflik itu. Seperti apakah pengaruh seruan-seruan itu kita tidak pernah tahu, karena memang dunia ini begitu kompleks. Tetapi seperti apapun kompleksnya, seperti apapun gawatnya relasi antar negara, mestinya penyelesaiannya tidak dengan perang. Lalu
Kalau saya boleh mengutarakan perasaan saya, bukan hanya saya tetapi saya kira kami semua, kita semua, perasaan yang paling menonjol adalah kesedihan. Karena apa? Saya membayangkan akibat dari perang ini atau perang manapun itu adalah penderitaan. Saya membayangkan berapa banyak anak yang kehilangan orang tuanya. Saya membayangkan berapa banyak orang-orang sakit atau korban dari perang yang akan menderita seumur hidup. Saya membayangkan seperti apakah akibat traumatis dari perang ini. Saya masih ingat sekitar tahun 50-an, awal tahun 50-an saya di sekolah rakyat pada waktu itu masih konfrontasi dengan Belanda. Perang tidak sebesar sekarang ini. Setiap kali saya mendengar sirene pada waktu itu, kami harus lari terbirit-birit mencari perlindungan. Dan sesudah berapa tahun itu, hampir 70 tahun, saya selalu masih bisa membayangkan apa yang terjadi pada waktu itu. Trauma seperti itu pasti sangat dahsyat dialami oleh saudari-saudara kita yang terlibat atau yang menderita karena peperangan itu. Saya berharap tentu saja para pemimpin negara sungguh-sungguh memperhatikan pengalaman-pengalaman yang traumatis seperti ini. Sangat lama penyembuhannya kalau bisa sembuh. Saya mengutip pimpinan Gereja Katolik yang seringkali mengatakan di dalam perang tidak ada pemenang. Kalaupun merasa menang secara militer, tetapi tetap tidak ada yang menang. Karena apa? Karena ini semua adalah kekalahan terhadap kemanusiaan. Kita semua mengharapkan damai. Paus Leo ke-14 dalam kata-katanya yang pertama ketika terpilih menjadi paus, ucapannya adalah semoga damai Tuhan selalu beserta kita. Tetapi rupa-rupanya ucapan-ucapan seperti itu hanya lenyap begitu saja, entah ditelan apa. Yang terjadi adalah eskalasi perang yang semakin lama semakin besar. Saya membaca satu artikel pada awal milenium ketiga ini. Ketika mengawali milenium ketiga, kami semua umat manusia mengharapkan dunia ini semakin damai. Abad yang milenium yang lalu, milenium kedua, itu disebut di dalam artikel itu adalah milenium setan. Karena ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua yang menghancurkan sekian banyak hal. Tetapi rasa-rasanya harapan-harapan seperti itu tidak terlihat tanda-tandanya. Dari lain pihak, saya juga merasa bersyukur bukan karena perang, tetapi karena bangsa kita berada di dalam situasi yang kurang lebih damai. Kita mempunyai kewajiban untuk menyerukan damai. Kita mempunyai kewajiban untuk merawat dan mengembangkan perdamaian di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Tentu bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain nanti masih